إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah yang kedua di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah. Surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Disebut dengan surah Al-Baqarah sebab dalam surah ini diceritakan tentang kisah sapi betina pada kaumnya Nabi Musa. Maka kemudian surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Surah ini adalah merupakan surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayatnya terdiri dari 286 ayat. Adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari minal baitil ladzi tuqra'u fihi al-Baqarah, dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka kemudian surah Al-Baqarah ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah menjauhkan rumah kita dari gangguan syaitan. Dan syaitan adalah aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat nyata, adalah musuh manusia dan tidak akan pernah menjadi teman atau kawan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat dan di antara rahmatnya yaitu menurunkan surah Al-Baqarah, di samping kemudian mengandung hidayah petunjuk di dalamnya, juga ketika membacanya di rumah akan kemudian menjauhkan atau bahkan mengusir dari gangguan-gangguan syaitan. Bahkan surah Al-Baqarah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastati'u minhu as-sahara, bahwa sihir itu tidak akan mempan, bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ini maka kemudian sihir itu akan batal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Allah mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang pengucapannya atau bacanya diucapkan secara tersendiri. Ya, terputus-putus, terpotong-potong. Kita sebut nama huruf tersebut. Alif, Lam, kemudian Mim. Walaupun tulisannya bersambungan, akan tetapi cara membacanya menyebutkan nama huruf itu satu persatu. Dan banyak di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf yang seperti ini. Misalnya Nun, Qaf, ya, Alif, Lam, Ra, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain yang diawali dengan huruf-huruf yang seperti ini. Maka kemudian ulama menjelaskan
Di antara faedah yang terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali kebanyakan surah-surah di dalam Al-Qur'an yaitu untuk memberikan tantangan kepada orang-orang Arab pada saat itu di mana mereka berada di puncak kefasihan mereka di dalam berbahasa Arab. Maka setiap ayat-ayat yang kita jumpai seperti ini, maka ayat yang kedua itu akan bercerita tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil azim. Alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan seterusnya ayat-ayat yang didahului dengan huruf muqatta'ah, kemudian ayat selanjutnya itu akan bercerita tentang Al-Qur'an. Ini tantangan kepada orang-orang Arab. Jika kalian merasa di puncak kefasihan kalian berbahasa Arab, kalian menganggap bahwa Al-Qur'an ini adalah perkataan Muhammad dan Muhammad adalah manusia, kalian manusia dan kalian berada di puncak kefasihan kalian dalam berbahasa Arab, dan kalian menyangka bahwa Muhammad ini adalah ummi, tidak mampu membaca, tidak bisa membaca. Kalian bisa membaca, bisa menulis, kalian berada di puncak kefasihan berbahasa Arab, datangkan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah huruf-hurufnya sama dengan yang kalian ucapkan. Alif, lam, mim, nun, kaf, ha, ya, ain, sad dan huruf-huruf yang lain. Huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan setiap hari dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Sekarang datangkan seperti Al-Qur'an ini. Mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau dahulu mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, maka sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Inilah di antara rahasia yang dijelaskan oleh ulama atau makna yang sangat kuat di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surah di dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf yang pengucapannya diucapkan secara terpisah-pisah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ini adalah ayat yang pertama. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Ulama mengatakan hadzal kitabu adalah kitab ini. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa orang yang menyangka bahwa yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang lain, maka sungguh dia salah atau sangat keliru atau jauh dari yang benar. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitab. Al-Qur'an ini la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu mengatakan la syakka, la raiba artinya la syakka, tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Di awal Al-Qur'an Allah sudah mengatakan Al-Qur'an ini, kitab ini tidak ada keraguan. Maka sikap kita, iman kita kepada Al-Qur'an dan harus seperti itu, bahwa kita mengimani sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan dengan hak melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan amanah. Tidak ada yang disembunyikan. Dan Al-Qur'an sebagaimana apa yang Allah turunkan, jumlah surahnya, jumlah ayatnya, seperti itulah yang sampai kepada manusia. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh manusia atau hanya diketahui oleh sebagian orang. Al-Quran itu 30 juz. Al-Quran itu 114 surah. Dan tidak ada yang lain. Jika ada yang meyakini bahwa Al-Quran ini lebih dari 30 juz,
Berarti dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Berarti Nabi SAW telah berkhianat dan tidak menyampaikannya. Dan akidah atau keyakinan ini banyak tersebar. Maka daya Al-Qurannya 40 juz. Bahwa Al-Quran itu 40 juz. 30 malahir, 30 yang kemudian bisa dibaca, kemudian 10-nya ada di dalam diri atau batin dan seterusnya, atau ungkapan-ungkapan yang lain yang menyerupai itu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, dan malaikat Jibril telah menyampaikan seluruh Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruhnya. Tidak ada yang tersembunyi pada seluruh manusia atau kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada jaminan. Inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tidak akan ada orang yang bisa merubah Al-Quran secara lafaz, dan tidak akan ada orang yang bisa, atau tidak, Al-Quran ini tidak akan dipahami secara salah oleh semua manusia. Pasti ada orang-orang yang kemudian memiliki pemahaman yang benar, yang kemudian memahami Al-Quran ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, dan itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitab, Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada beberapa bacaan. Bisa kita mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi, lalu kemudian kita berhenti situ, hudal lil muttaqin, dan ini adalah bacaan yang paling tepat dengan maknanya dan yang dikuatkan oleh ulama. Sebagian bacaan mengatakan dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau bacaan yang pertama mengatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau bacaan yang kedua, Al-Quran ini tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu di antara perbedaan bacaan pada ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzi yantafi'u bil Qur'an, yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hudal lil muttaqin, yaitu alladzina yattaquna ay yata'awwadzuna syirka bi, yaitu orang-orang yang menghindari kesyirikan, tidak menyekutukanku, wa ya'maluna bi ta'ati, dan dia melaksanakan ketaatan kepada. Nafsir Abdullah bin Abbas di sini bahwa yang dimaksud bertakwa adalah tidak melakukan kesyirikan. Walaupun kemudian takwa ini yang kemudian banyak diucapkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa ini sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu berhati-hati dan menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penyair Arab mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa itu, kecil dan besarnya itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardi asy-syauq yahdharu ma yara. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah atau jalanan yang berduri. Apa yang dia lakukan ketika orang berjalan pada tempat yang memiliki duri, yang punya duri? Yahdharu ma yara,
lalu kemudian dia akan memaksimalkan penglihatannya untuk menghindari duri-duri yang dia lihat. La tahkiranna sagiratan, jangan sekali-kali kamu menyepelekan, menganggap remeh dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang besar yang engkau lihat itu kumpulan kerikil-kerikil kecil. Jangan menganggap bahwa dosa kecil yang kita lakukan ini kecil di sisi Allah, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat dosanya, tapi lihatlah siapa yang kita durhakai. Lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Jangan lihat kemudian ini kecil atau ini besar. Dosa kecil ataukah dosa-dosa yang kita anggap remeh itu ketika berkumpul juga akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita ingin dimudahkan di dalam mempelajari Al-Quran, mengambil manfaat dari Al-Quran, maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah merupakan perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Ketakwaan inilah yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada kita ini ilmu yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Melalui ketakwaan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang kita tidak pernah sangka. Ketakwaan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya, berbeda dari makhluk-makhluk atau ciptaannya yang lain yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang harusnya kita ajarkan. Ketakwaan inilah yang seharusnya kita sampaikan. Kita sampaikan kepada orang-orang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, lakukanlah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dari ini, maka jauh hindarilah. Seorang yang berdakwah, seorang yang mengajak, hendaknya dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengenal dirinya. Untuk dia mengajak manusia agar manusia mengetahui apa yang Allah inginkan dari manusia tersebut, bukan untuk memberitahukan kepada manusia apa yang diinginkan oleh orang yang menyeru tersebut. Ajaklah manusia kepada apa yang Allah ridhai, bukan kepada apa yang kamu ridhai. Sebab ajakan-ajakan ini seringkali kemudian membuat kita tertipu, menganggap bahwa kita mengajak kepada kebaikan, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya kita mengajak kepada kepentingan diri kita sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa kita harus tingkatkan. Sebab itulah yang kemudian akan menjadikan pemisah atau benteng atau penghalang diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kitab itu bisa kita ragukan, kecuali Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jaminan untuk kita gunakan sebagai petunjuk. Dan Allah memang menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka ambillah dan jangan pernah tinggalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan agar kemudian kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.